sobat camping yang mungkin ingin merasakan keheningan suasana damai di Gunung Mentorogo ini, bisa camping di tempat ini. Sudah ada fasilitas listrik, ada gazebo, ada juga toilet. Untuk berkegiatan di sini, besok setelah selesai PPKM bisa menghubungi Bapak Pengelola, Bapak Prawoto, nanti bisa menghubungi beliau sebagai Ketua Pengelola Wisata Alam Gunung Mentorogo. Gunung Mentorogo ini sedang dalam pengembangan dalam rangka mewujudkan tempat wisata desa. Dan tempat ini baru mulai dikembangkan, mulai dari pembuatan jalan yang sudah baik, fasilitas jalan, fasilitas parkir, ada juga gazebo di situ. Teman-teman yang mau ke sini besok kalau sudah selesai PPKM, sudah kondisinya normal, bisa berkegiatan di sini dengan menghubungi Bapak Pengelola. Halo sobat, salam jumpa kembali di channel YouTube Kakek Pendowo. Dalam kesempatan kali ini, Kakek Pendowo YouTube channel camping di Gunung Mentorogo. Kita mau naik ke atas. Hari ini jam 17.24. Dan jalanan ini kalau teman-teman mau ke sini, jalanannya sudah bagus, sudah rapi juga. Dan di sini juga ada fasilitas toiletnya. Cari lokasi untuk ngecamp dulu. Sini ada listriknya, jadi teman-teman yang mau camping bermalam di sini, tempatnya cukup nyaman dan ada lampu penerangannya. Dan apabila teman-teman datang ke sini bisa minta izinnya melalui Bapak Sosial yang rumahnya dekat perempatan jalan ke atas sini. Di gedung ya. Ini ada listriknya ini. Jadi teman-teman yang mau ke sini tidak bawa tenda pun, yang penting bawa sleeping bag. Nah,
ternyata saya mungkin kesininya terlalu malam hingga saya masang tendanya sudah masih gelap. Ini hari sudah maghrib. Oke, untuk sementara itu dulu, dan ini suasananya oke sobatku semua. Jadi malam ini masih petang sih, masih maghrib, dan anginnya lumayan kenceng bos. Sini saya tutup dulu ya karena ini maghrib. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan dan sobat semua dalam keadaan sehat, aman, dan tak kurang suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini saya camping di Gunung Mentorogo, dan saya tidak mengambil posisi di puncak, saya ambil di agak bawah ini karena di atas itu anginnya kenceng banget gitu. Makanya saya ambil yang di bawah. Dan sebenarnya ada teman nih yang mau nyusul, katanya mau kesini, tapi ini udah jam 6:30 belum datang juga. Enak sih, tempatnya nyaman dan jalannya menuju ke sini udah bagus. Di bawah itu sudah ada papan petunjuk, ada tempat parkir juga untuk parkir motor. Jadi buat kawan-kawan yang mau camping untuk refreshing bisa camping di sini. Nanti teman-teman untuk kesini nanti izinnya sama Pak Sosial, rumahnya Pak Sosial itu di dekat perempatan di bawah sana. Intinya begini teman-teman, jadi dimanapun kita berkegiatan, di mana tempat kita, di mana lokasi kita, yang pertama memberitahukan keberadaan kita kepada orang lain. Syukur-syukur di situ ada yang berwenang untuk pengelola tempatnya, sehingga kita lebih mudah untuk meminta izinnya. Seperti halnya pada saat kita mendaki gunung pun kan kita harus mengisi data-data juga. Itu pentingnya adalah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pada kita itu ada yang menolong. Setidaknya keberadaan kita di dalam berkegiatan, entah itu solo camping atau camping bareng-bareng atau bushcraft, itu ada yang tahu kita gitu ya. Ini sudah 6:30, saya mau bikin kopi dulu. Berhubung ini kegiatannya camping bukan bushcraft, jadi saya bawa perlengkapan untuk campingnya, kompor, dan kebalik, gas dan kompor. Nah,
Oh iya, sebenarnya saya bawa lampu yang terang sih ini ya, lupa saya. Cari dulu nih lampunya yang terang. Nah, ini kan jadi lebih jelas. Saya bawa lampu yang terang, tapi kok lupa saya nggak masangnya. Oke gitu sobat, saya mau ngopi-ngopi dulu. Antar cerita. Kalau ada teman saya mau kesini katanya, nanti biar nyusul. Berkemah itu atau berkegiatan camping itu hal yang paling menyenangkan adalah tidur di dalam tenda dengan suasana yang nyaman dan damai. Agar bisa nyaman dan damai tentu saja kita perlu menanamkan PMA, jadi positif mental attitude. Yang penting berpikir positif saja, seperti halnya kalau sekarang ini kalau dipikir itu di luar. Nah, untuk itu santai saja karena ini suasananya angin, mungkin gesekan dari tumbuh-tumbuhan atau ranting ya, itu kan menyebabkan bunyi-bunyi pada suatu malam hari. Itulah menambah nikmatnya suasana. Ya, santai saja kita menikmati malam. Ini peralatan saya. Selain bawa kompor, ada alat masak juga, itu lauk. Ada juga, saya juga bawa beras buat sarapan. Dan alat penerangan. Itu lampu cadangan itu seperti. Lampu cadangan juga. Dan di sini ini dia nih. Jadi saya bawa sayuran, ada telur juga. Kemudian ini lauknya. Dan ini beras. Beras ini kalau saya sendiri sih bisa untuk 3 hari ini. Dan besok lanjut pada malam hari, pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, itu saya mau camping 3 hari di tempat saya dilahirkan, di kebun kosong. Seperti apa? Simak video selanjutnya di Kakek Pendowo YouTube channel. Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, berbagi cerita tentang lokasi di mana saat saya ini sedang berkemah atau berkegiatan camping ini, itu berada di Gunung Mentorogo, di mana Gunung Mentorogo ini merupakan atau dalam kisah pewayangan di tempat ini adalah tempat bertapanya Raden Janoko atau Raden Arjuno. Jadi Janoko atau Arjuno itu sama dalam kisah pewayangannya. Dan pada saat itu Raden Arjuno bertapa untuk mencari wahyu. Dan pada saat bertapa itu ditemani oleh punokawan, yaitu Kiai Semar, Petro, Gareng, dan Bagong. Tempat di mana saat ini saya berada ini disebut Pertapan Indrokilo, di mana tempat ini adalah tempat menunggunya punokawan dalam menemani sang Raden Arjuno di dalam pertapaannya. Raden Arjuno itu bertapa berlokasi kurang lebih sekitar 500 meter dari lokasi ini, yaitu berada di Gunung Mentorogonya. Kalau di sini ini namanya Pertapan Indrokilo. Jadi tempat punokawan menunggu menemani Raden Janoko. Nah, Raden Janoko ini kemudian hari beliau menjadi Begawan Ciptaning. Nah, siapa Begawan itu? Begawan itu adalah seorang mantan raja ya, yang meninggalkan keduniawiannya, kemudian
beliau bertapa untuk mendapatkan wahyu dan masih membimbing di kerajaannya atau membimbing penerusnya. Kemudian ada juga resi. Resi ini adalah yang paling umum di kisah pewayangan. Jadi resi itu adalah seorang pertapa, di mana beliau ini bertapa untuk mendapatkan kesaktian maupun benda-benda pusaka yang lainnya. Nah, selain itu ada juga pandito. Pandito itu mungkin contohnya seperti Pandito Durno, itu yang paling mudah dikenali. Jadi seorang pandito ini adalah seorang penasihat raja di masa kerajaannya. Itu ada beberapa pandito itu ya. Ini sekedar sharing atau berbagi cerita tentang kisah pewayangan. Apabila teman-teman atau bapak ibu mau ke sini itu bisa di siang hari, karena tempat ini adalah tempat wisata alam. Mungkin besok kalau sudah selesai PPKM ini dibuka kembali untuk umum. Sedikit berbagi cerita, dimanapun saya berada, saya selalu meminta izin kepada minimal orang terdekat dengan lokasi tempat saya berkegiatan. Tujuannya adalah agar keberadaan kita itu diketahui oleh orang lain. Ini untuk keamanan juga, untuk berjaga-jaga apabila ada suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi gitu. Karena berhubungan dengan tempat wisata, maka diizin dengan pengelola wisata tersebut. Jadi pertama kita juga minta izin kepada warga atau pengelola. Yang kedua, tentu saja kita untuk menghormati alam. Jadi alam ini biar tetap terjaga, biarpun kita hanya berkegiatan hanya sekedar berkemah, tetapi paling tidak kita juga ikut membantu kelestarian alam dengan tidak merusaknya. Ya, kayak begitu sobat. Ini adalah sedikit berbagi cerita kegiatan tukang camping. Jam 20.42. Sudah hampir jam 9. Sebenarnya ada teman saya yang mau menyusul ke sini. Mungkin masih dalam perjalanan. Dan ini tenda saya. Jadi kalau di atas itu suasananya, anginnya tadi sore kenceng banget. Saya aja sampai kabur-kabur mendirikan tendanya. Jadi saya dirikan tenda itu di bawah di tempat yang terbuka supaya lebih nyaman. Lampu ini akan lebih terang. Yuk naik.
Oke sobat, ini jam 9 malam, ini teman saya nyusul, ini teman saya mendaki. Jadi ini saya campingnya tidak di atas sana karena tadi sore itu anginnya kenceng banget. Jadi kita parkirnya di sini. Di motornya dia itu. Ini motor saya buat naik ke sini. Jadi di sini ada gazebo. Tempatnya nyaman sih kalau buat nyantai-nyantai. Ada listriknya juga tapi ini listriknya mati nih. Nah, itu saya tendanya di situ. Iya. Tadi saya udah jalan ke atas. Saya pikir kalau saya bikin tenda di atas nanti ke bawahnya jauh gitu. Ini sayangnya listrik nggak nyala just ini. Nah. Ntar tak nyalain lampu dulu. Oke sobat, jadi hari ini nggak solo camping, ini campingnya berdua. Jam 9 malam nyusul ini. Nggak ada acara kemana-mana. Awas nyangkut. PPKM, jadi kita kangen untuk camping. Suasana Biasanya malam kita ya. naik gunung bersama kakek Kondowo, tapi kali ini kita camping ceria. Camping ceria aja. Camping ceria aja. Jadi kita camping santai. Sebenarnya ada listrik ini mungkin nggak dinyalakan. Mungkin dinyalakan kalau pas buka ya, karena ini posisinya memang karena masih PPKM jadi posisinya ini tutup gitu. Aku lupa bawa gas. Ah, ya yes, nggak apa-apa. Nek mau ngopi cukup itu. Jadi di sini tapi gelasnya aku bawa. ada kok, itu ada kopi kok. Sebenarnya ada lampu juga sih kalau buat bersantai-santai. Iya sih Tom ya. Kalau listriknya dinyalain bagus ini sebenarnya nih. Nah ini buat teman-teman yang mungkin mau ke sini. Jadi lokasi ini kalau dari Watu Payung itu terpantau jelas. Ini tempatnya nyaman kalau buat bersantai-santai. Jadi suasananya adem. Dan di tempat bertapanya itu di atas itu ada 2 tempat. Ada puncak Gunung Minterogonya. Berhubung ini malam Selasa Kliwon, malam Anggoro Kasih, dimungkinkan di atas itu ada seseorang yang lagi bertapa, maka hari ini kita nggak ke atas malam-malam, takutnya mengganggu. Jadi kita di sini hanya berkegiatan camping, menikmati suasana alam. Dan malam hari ini, malam Selasa Kliwon, malam Anggoro Kasih, malam penuh kasih sayang. Kok wiwi? Kalau kasih sayang. Itu lampu tak pasang itu aja 1 Tom. Pasang ke atas ini. Itu kan tadi aku kabarin sama. Oh nyala nih. Dan dia nyalain dari rumahnya. Rumahnya di sana paling yang jaga gitu. Tapi terangan yang ini kan. Ini pasang sana loh ya. Asik kalau sendiri. Asik. Itu ada kerangnya. Soalnya tadi aku lihat ada pasawo. Ada kok, ada sini Tom. Oke, sobat, melanjutkan perjalanan setelah camping pada tadi malam. Dan ternyata kita bangunnya terlalu pagi ya Tom. Sehingga sudah panas dan ini
di atasnya. Di puncak Gunung Mentorogo ini ada bangunan penampungan air untuk kebutuhan warga, dan ini kita menuju ke puncak Gunung Mentorogo, di mana di puncak itu adalah tempat bertapanya Raden Arjuna yang kemudian yang di kemudian hari beliau Raden Arjuna ini bergelar Begawan Ciptaning. Dan suasana siang ini cukup panas di sini karena kebetulan sekarang ini musim kemarau, sehingga suhunya lumayan meningkat. Dan disinilah lokasi tempat pertapaan Raden Arjuna. Ya. Wah, kalau ke sana itu ke ujung ada ke hutan-hutan sana, teman. Sebenarnya bagus sih kalau mau buat trekking. Batu-batu yang dibuat loh. Ya, kalau sepertinya ini batu-batu yang sengaja dibuat sih. Mungkin dimaksudkan untuk ya petilasan, atau kalau tidak mungkin dimaksudkan untuk ini biar nggak kena angin gitu, biar nggak kena angin sini. Mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kakek Pendowo. Mantap. Baik, sobat Kakek Pendowo dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan inilah suasana siangnya di puncak Gunung Mentorogo di sisi sebelah timur. Jadi Gunung Mentorogo ini ada dua puncak, di mana puncak yang satunya itu namanya adalah Petilasan Indrokilo, tempat Punokawan menunggu Raden Arjuna dalam pertapaannya. Dimana disinilah lokasi Raden Arjuna bertapa. Ini disebut Petilasan Mentorogo.